Halo penonton, ketemu lagi. Malam ini kita akan nyoba review. Ya bukan malam ini sih. Ya terserah sih kapan nontonnya, mau malam, mau siang, mau sore. Saya mau nyoba nge-review sepatu. Sepatu saya tuh ada beberapa lah yang bisa dikategorikan sebagai sepatu yang layak di-review. Tapi ya kali ini kita ngambil yang deket aja, yaitu sepatu ini. Ini dia sepatunya. Sepatu yang banyak di review, nggak banyak di review juga. Ini adalah sepatu yang berkonflik sih, lebih pasnya tuh, karena ini bermasalah banget sampai dihilangkan dari katalog di Converse di US, dan di Indonesia dijual dengan murah. Ini nggak akan bisa saya beli kalau nggak diskon banget kemarin. Diskonnya parah sih, sampai harga 400.000 ini harganya. Jadi masuk kategori yang mahal kategori yang murah banget setelah diskon. Nggak tahu, kemarin kebetulan aja gitu, kebetulan baru punya jaket yang color palette-nya sama kayak gini. Oke, sebelum bahas itu semua, kita kasih tahu dulu ini buat yang nggak peduli atau yang nggak tahu, yang ya udah, yang langsung tahu aja. Ini skate, ini Converse versi National Parks. Yang ini versi color palette-nya Yellowstone National Park. Jadi ya mulai dari merah, kuning, oranye, coklat gitu ya, gitu lah. Oke, langsung aja. Kenapa bermasalah? Karena sebenarnya ini adalah sebelumnya desainnya anak magang mau kerja di Converse gitu. Jadi setelah 2 tahun ide itu dimasukkan untuk sebagai alasan magang, setelah 2 tahun ini sepatu ini dirilis. Tahun 2019 ini dirilis. Dan si anak magang ini mulai protes nih, mulai menuntut nih, karena terjadi kejahatan hak cipta di sana, ada pelanggaran hak cipta gitu oleh Converse. Sebenarnya kalau dilihat dari bentuknya, ini nggak plek-plekan sama gitu sih, enggak sih. Color palette-nya ada beda dikit, terus juga struktur ini apa namanya, garisnya. Jadi ini ya wavy gitu ya, cuma nggak wavy banget. Yang si versi anak magang dia wavy banget sampai keriting gitu. Nah, sebenarnya yang ini sih, yang eksekusi dari Converse-nya ini, yang dirilis massal, diproduksi ini yang lebih masuk akal, lebih make sense, karena mengambil referensi dari Yellowstone. Di sana itu nggak terlalu wavy banget, nggak keriting banget si profil tebingnya, karena ya itu sana bukan batuan metamorf gitu ya, maksudnya ya di sana itu batuan sedimen gitu, batuan sedimen merah, coklat, kuning, batuan batu dolomit, batu rijang, chert, limestone, batu gamping, batu pasir, lempung dan segala macamnya, coklat gitu ya, dan segala macam. Ya color palette emang begitu, emang anak magang juga pakai color palette yang itu gitu, yang merah sampai kuning gitu, sampai coklat, merah, kuning gitu ya. Sama sih, cuma eksekusinya di yang produksi massal tuh di sini ada abu-abu. Abu-abunya ini sebenarnya bridging banget sih, bridging untuk dipakai barengan sama long pants warna grey, khaki, hitam, coklat, ya, dan seterusnya itu ya. Bahkan mungkin blue jeans pun ya, tapi ya nggak blue jeans banget sih, nabrak banget kalau blue jeansnya. Maksudnya karena abu-abu ini bisa jadi bridging buat celana yang lain-lain gitu, nggak harus melulu warna-warna yang meriah gitu. Celana-celana yang kalem-kalem masuk deh, dan nggak jadi meriah. Kalau dari atas bawah meriah banget kayaknya juga gimana gitu ya. Ini masih cocok mas, long pants yang kalem-kalem. Untuk desainnya sih ya standar ya, Converse high gitu.
Converse high tuh kayaknya pasarannya tuh dari sekitaran 700 sampai sejutaan gitu ya, sampai mungkin sampai 1,5 juta yang spesial, yang edisi collapse atau gimana eh, special edition gitu mungkin sampai 1,5 juta 2 juta gitu ya. Ini nggak akan kepegang sama saya kalau nggak diskon parah. 400 loh bisa dapat Converse high kayak gini. Desainnya sih ya standar ya, standar logo di sini Converse All Star Chuck Taylor 1 bintang. Sini juga ada tag bawah gitu. Sini ada apa sih istilahnya ya gitu. Dan ini kalau dilihat lebih seksama, ini ada pola di sini, ada pola garis-garis kayak guratan-guratan gitu, bordir gitu, kayak tekstur dari si kainnya gitu. Wah ini keren banget sih, attention tuh detailnya mantep banget, bisa sampai ada guratan-guratan gitu ya di merah, di bagian yang merah, di material yang merah, flow garisnya lurus-lurus gitu ya, horizontal gitu. Terus yang yang kuning diagonal, terus yang di abu-abu vertikal, terus yang di oranye ini dots, titik-titik gitu. Di yang abu-abu ini vertikal dia, si yang di kuning nih diagonal, yang di merahnya horizontal. Wah ini attention to detailnya aneh, tapi ya gitu deh, bagus banget, jadi bertekstur gitu kainnya, nggak cuma polosan aja. Yang eksekusinya sih keren sih, ini lebih make sense dibandingkan biasanya si anak magang. Cuma gara-gara udah dituntut kayak gitu ya, jadinya ya emang jadi murah banget harganya, jadi dihapus dari katalog di US dan di Indonesia. Sebenarnya rakyat Indonesia tuh nggak ada yang peduli sih, nggak ada yang aware sama pelanggaran hak cipta sih. Taunya ada sepatu murah jadi sih kayak saya gini, sama aja saya juga orang Indonesia. Ya nggak ngata-ngatain orang Indonesia juga kali ya, pasti gitu. lebih lebih sedikit jumlah orang-orang di Indonesia yang aware tentang pelanggaran hak cipta si desainnya si Converse National Parks versi merah yang Yellowstone ini. Jadi kalau dipikir ya dapat harga 400 tuh ya langsung aja gitu. Ya kemarin juga karena kebetulan aja sih, kebetulan punya jaket yang cocok warnanya, color paletnya sama ini, ya udah langsung dibeli aja. Dan karena harganya 400 sih murah. Ini berarti sepatu keluaran tahun 2019, baru saya beli sekitaran 2021, awal tahun 2021 ya. Masih nggak ketinggalan sih sebenarnya, timeless sih desainnya. Namanya juga desain National Parks gitu, yang ya udah National Parksnya aja tetap ada di sana. Gimana review sepatu dari saya? Paling berikutnya mungkin mau nge-review jaket sih, jaket yang color paletnya begini juga yang saya bilang tadi, LS Vertical Dive, warna kuning merah hitam coklat, ala color paletnya Jerman gitu. Oke, makasih udah nonton, bye.